Hai, welcome to RL Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari Hikaru Nakamura di ajang terbaru Maritim Chess Festival 2025. Maritim Chess Festival ini turnamen catur yang diadakan dengan sistem 6 babak catur klasik 90 menit dengan bonus waktu 30 detik setiap langkahnya. Diadakan di Kanada, teman-teman. 6 babak doang, teman-teman. Sangat unik ya. Dan siapa aja pesertanya selain Hikaru Nakamura? Pesertanya selain Hikaru Nakamura pecatur dengan elo rating 2400. Jadi ini agak lain nih guys. Buat teman-teman yang belum tahu, Hikaru Nakamura perlu 40 game untuk bisa lolos ke turnamen kandidat. Nah, dengan tambahan 6 babak dari turnamen Maritim Chess Festival 2025 di Kanada ini, Hikaru tinggal butuh 11 babak lagi. 11 game lagi ya untuk mengikuti turnamen berikutnya. Setidaknya dia masih punya waktu sampai akhir tahun. Magnus bilang cara dari Hikaru Nakamura yang farming point ini absolutely seamless tapi pragmatik. Memalukan tapi ya pragmatis gimana? Nah, Hikaru juga membalas dengan ya gue punya anak bini gitu. Bini gue lagi hamil, gue nggak mungkin traveling jauh-jauh. Gue nyari turnamen yang deket aja, yang bikin gue cepet bisa kualifikasi ke turnamen kandidat. Kira-kira kayak gitulah. Kalian bisa cari infonya di media sosial. Langsung aja kita bahas gamenya. Dia melawan Woman FIDE Master, elo rating 1900, namanya Michelle Zhang. Gimana permainannya? Putih E4, hitam menjawab dengan langkah C5, Hikaru Sicilia. Putih kuda F3, hitam E6. Kemudian putih D4, hitam makan lagi pakai kuda, dan hitam mainkan langkah A6. Ini adalah Sicilia Defense variasi kan ya. Putih mainkan langkah gajah ke petak D3. Oh ya, teman-teman, bantu gue dengan like dulu dong. Jangan lupa di-share juga, dan jangan lupa di-subscribe juga, dan jangan lupa jadi langganan di YT gue. Supaya gue terus semangat. Ini gue baru sarapan langsung ngegas bikin video guys. Walaupun tadi nonton timnas juga ya. Gajah D3, kemudian G6, putih lanjutkan dengan rokade, hitam bishop ke petak G7, putih kuda B3, hitam mainkan langkah kuda E7. Putih kuda B1 ke petak D2, hitam lanjutkan dengan rokade, putih A4. Hitam kuda B ke petak C6, putih lanjutkan dengan A5, hitam D5. 10 langkah, gue lihat sih baik-baik aja ya. Mungkin di sini masalah buat hitam adalah gajah terangnya nih. Dan cara main dari Michelle Zhang ini ya bagus-bagus aja nih teman-teman. Gimana cara Hikaru untuk ngambil keunggulan? Putih C3, mencegah kuda B4, mungkin hitam mainkan langkah, hitam mainkan langkah kuda ke petak E5, langsung ancam. Kemudian bishop mundur ke petak E2, hitam queen ke petak C7, putih F4, hitam mundur lagi ke petak C6, putih E5, pinter, matiin gajah di petak G7, hitam B6. Putih mainin langkah kuda F3. Jadi mantep juga nih. Elo 1900 tapi cara mainnya nggak takut ngasih pion. Keren juga. Hikaru ngambil pion di petak A5. Putih gajah E3. Hitam benteng B8. Nah, di sini Zhang melakukan kesalahan dengan benteng ke petak B1. Michelle ya. Michelle aja kita nyebutnya. Zhang itu mungkin nama familinya kali. Benteng B1 bukan langkah yang tepat ya. Mungkin dia menghindari ancaman ini nih. Ada yang lebih bagus, seharusnya gajah ke petak C5 dia nih. Narok ke sini ancamannya. Ya, gajah C5 kalau misalkan diancam queen B7 masih bisa kuda makan A5. Kan ini masih ngunci ke sini. Ya, Zhang takut. Kalau rating 1900 lawan 2800 gimana nggak takut ya kan. Kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak F5. Gajah mundur dikit, F6. Dobrak bishopnya. Makan lagi. Hidup lagi bishopnya. Misal mainin langkah kuda B ke petak D4. Maulah Hikaru disimplifikasi ya, disederhanakan. Makan terus, dihabisin semua, ditukar semua menterinya menuju endgame di langkah ke 24 ini. Tanpa menteri, unggul satu pion tapi double pawn. Slightly better for white, for black ya teman-teman ya. Walaupun double pawn. B3 dimainin.
Bukan B3 ternyata, tapi dimainin langkah G3. Tujuannya mau ngunci pion di petak F4. Kemudian gajah ke petak B7, bukan langkah yang tepat dari Hikaru, tapi oke lah, fine-fine aja ya. Lebih bagus gajahnya keluar lewat sini. Gajah B7, kemudian putih gajah G4, melewatkan taktik. Harusnya di sini raja ya. Raja mulai aktif. Petak atau benteng ke petak F2 ya, dengan tujuan gajah G4 supaya kejaga petak B2-nya dan bisa benteng A1. Lebih pilih gajah G4 langsung. Hitam benteng C8 sama juga, harusnya H5. Kemudian putih mainin langkah benteng F ke petak E1. Hitam raja F7, benteng A1, kasih pion di petak B2. Hikaru nggak mau, benteng C5. Dia tahu ya, pion E6-nya jatuh. Kemudian benteng naik ke petak E2 jaga, gajah ke petak C8 mundur lagi, raja F2, raja F6, kemudian benteng A3 naik, G5. Putih naik benteng A4, kemudian makan lagi, raja E7, benteng D4. Bukan langkah yang tepat, harusnya gajah ke petak F5, mengancam pion sendirian di petak H7. Kemudian hitam raja ke petak D6, putih gajah F3, hitam gajah D7. Kemudian benteng E ke petak D2, raja C7. Ya, bikin keunggulannya jadi menipis. Hikaru kayaknya asal cepet aja nih, karena waktunya lama juga kan. Masih fine lah. Gajah ke petak E2 dimainin, akurat. Kemudian gajah E8, dan didobrak lewat C4. Nah, namanya juga elo rating 1900 ya. Pengennya dobrak dia nih. Ngancem ini. Padahal belum perlu dilakukan. Harusnya ini kan struktur pion yang bagus ya. Harusnya benteng H4 lebih bagus. Dibongkar, malah dibantuin ibaratnya nih. Udah tahu hitamnya unggul pion, diongkosin. Makan lagi. Wah, makin seneng dong. A4 dimainin. Langkah keempat 1 raja E3, kemudian E5. Ya, kemudian benteng geser, ancaman discover check, raja naik, kemudian H4, raja ke petak E7. Alot juga ini, teman-teman. Masih susah, langkah ke-44, benteng D2, benteng G6, kemudian raja jaga, benteng C6, gajah E2, benteng B6, kemudian gajah D1. Benteng B4, kemudian raja E3, gajah F7, kemudian H5, H6, kemudian gajah E2. Bukan langkah yang tepat di sini. Harusnya, ya raja mundur lagi, raja F2. Ngancam A5. Apa yang lebih bagus daripada langkah A5, teman-teman? Skak ya, benteng B3. Kalau misalkan rajanya mundur, kita bisa dorpi lagi nih, dorong pion lagi. Kalau benteng naik ke petak D4, dorong pion lagi. Jatuh pionnya. Takut juga Hikaru, A5 dimainin, kemudian geser benteng putih, gajah E6, benteng C5 naik. Udah puyeng nih, benteng B3. Kemudian raja F2, benteng B2. Ya udah puyeng ya. Akhirnya kena pin. Agak remis lah. Orang pionnya masih ada di E5, gimana mau remis? Dan akhirnya game selesai dengan ya keunggulan 1 bishop guys. Di langkah ke-65. Akurasinya hitam 92,8%, putih 85,6%. Bagus juga sih permainan dari Michel Zhang ini, teman-teman. Hikaru udah mainin 2 babak. Dua-duanya menang ya. Lawannya 1800 di babak kedua. Nanti gue update lagi video terbarunya. Kira-kira nanti kalau ketemu elo rating 1400 dia bakal dijegal nggak ya? Kita akan lihat. Nah, ini nih teman-teman, klasemennya. Jadi GM-nya cuman Hikaru Nakamura doang. Kayaknya sifatnya undangan kali ya. Tuh. Dan hadiahnya juga cuma 750 US dollar, teman-teman. Ya, sekitar 8 juta lebih, 10 jutaan lah. Tuh. Apa komentar kalian, teman-teman? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bantu video ini berkembang. Kita akan lihat dah, tungguin dah Hikaru Nakamura bakal ada skandal
bakal ada drama apa lagi di dunia percaturan. Kalau kata Hikaru, selalu ada tempat, selalu ada ruang buat komplain. Itulah cara dunia catur bekerja, katanya begitu. Mungkin dia capek kali ya. Dia gara-gara main farming di elo rating rendah, diprotes terus. Kita ketemu di video berikutnya guys. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy.